Terima kasih Anda masih bersama program Berita Jawa Timur. Kasus penganiayaan yang melibatkan pelajar SMP ke Bali terjadi di Jombang Kota. Motifnya pelaku kesal karena korban tidak kunjung membayar utang sejumlah Rp27.000 yang digunakan untuk membeli kaos. Video kasus penganiayaan yang melibatkan pelajar SMP viral beredar di media sosial. Peristiwa terjadi di Tanah Lapang, Desa Sambong Duku, Kecamatan Jombang Kota pada 23 April lalu. Dalam video yang berdurasi 4 menit, pelaku menganiaya korban secara membabi buta dengan tendangan dan pukulan. Namun korban tidak melakukan perlawanan sama sekali. Meski ada teman yang datang melerai, namun penganiayaan terus berlanjut. Menindaklanjuti kasus yang meresahkan orang tua ini, pihak Polres Jombang akhirnya menangkap pelaku yang masih di bawah umur. Polisi juga memeriksa korban dan para saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban dan pelaku adalah pelajar SMP yang merupakan teman main. Kasus dipicu karena pelaku kesal karena korban tidak kunjung membayar hutang senilai Rp27.000 yang digunakan untuk membeli kaos gangster. Tersangka ini sakit hati kepada korban, di mana tersangka meminjamkan uang sebanyak Rp27.000 kepada korban. Dan korban menggunakan uang ini untuk membeli jaket Salvador, jaket salah satu gerombolan bermotor yang ada di Jombang, yang sudah kita amankan adminnya. Ini yang bersangkutan pernah membeli jaket tersebut, kemudian tersangka meminta kepada korban untuk mengembalikan uang yang dipinjam, namun korban tidak bisa mengembalikan dan malah mengolok-olok tersangka. Polisi memastikan proses hukum terus berlanjut, meski pelaku berusia di bawah umur. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Balai Pemasyarakatan Anak. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Sebuah ruang kelas 6 sekolah dasar negeri di Kabupaten Madiun roboh akibat tertimpa pohon tumbang. Karena tidak bisa digunakan lagi, siswa terpaksa mengikuti tryout di ruang kelas lainnya. Beginilah kondisi ruang kelas 6 SDN Bukur 02, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Atap kelas rusak tertimpa pohon terembesi yang tumbang diterjang hujan angin hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 6 sore. Karena tidak bisa digunakan lagi, 8 siswa kelas 6 terpaksa mengikuti tryout di ruang kelas 4, sementara siswa kelas 4 menggunakan ruang kelas 5. Tidak hanya ruang kelas 6, kondisi toilet siswa juga rusak parah, bahkan nyaris roboh. Begitu juga dengan kondisi rumah dinas guru. Sebenarnya gedung tersebut itu untuk kelas 6. Kelas 6 dan bersebelahan dengan musola anak-anak kalau sholat. Berhubung kejadiannya seperti ini, anak-anak kelas 6 dialihkan ke kelas 4. Kenapa? Karena kelas 6 itu sedang ujian hari ini, ada tryout. Sedangkan yang kelas 4 itu kami gabung dengan kelas 5. Guru dan siswa berharap segera melakukan perbaikan agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Jadi pemicu kecelakaan lalu lintas, separator jalan sepanjang 400 meter di Jalan Raya Bangsal, Kabupaten Mojokerto dibongkar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun hingga awal Mei 2025 sudah ada 6 kendaraan terguling akibat keberadaan separator jalan tersebut. Petugas Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BPPJN membongkar separator atau pemisah jalan di depan Sekolah Polisi Negara SPN Polda Jawa Timur, Jalan Raya Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi. Separator jalan sepanjang 400 meter tersebut terpaksa dibongkar karena kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga keberadaannya sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas. Meski belum ada korban meninggal dunia, namun hingga Mei 2025, sudah ada 6 truk dan mobil pribadi yang terguling akibat menabrak median jalan. Bahkan diantaranya tersangkut dan nangkring di separator jalan. Pembongkaran pembatas lajur jalan yang menghubungkan Pasuruan Mojokerto ini sesuai hasil dari rapat koordinasi yang melibatkan Satlantas Polres Mojokerto, Dinas Perhubungan, dan DPRD Kabupaten Mojokerto. Jadi saat belum ada separator, itu kejadian laka dan meninggal dunia. Setelah adanya separator, kendaraan banyak yang
nyangkut di median di sebelah timur maupun sebelah barat. Semula separator jalan yang dibangun September 2023 tersebut bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya laka lantas yang berdampak fatal. Akan tetapi keberadaannya justru menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Sebanyak 1.420 visa haji di embarkasi Surabaya belum terbit. Kami kembali usai jeda berikut ini.